Mungkin pemikiran ke FOMO tuh nggak mau ketinggalan, hiduplah sesuai dan ya. Banyak mahasiswi ya, dia yang mendapatkan beasiswa, tapi banyak juga mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dia itu flexing atau bisa dikatakanlah FOMO. Nah, gue pengen nanya diskusi sama lo tuh perihal tentang FOMO dan YOLO. Menurut lo gimana sih mahasiswa-mahasiswi itu yang mengenai tentang yang mengikuti tren FOMO dan YOLO itu, menurut lo gimana itu? Ya menurut gua sih ya warga nih Pak, memang sih fakta di lapangan itu terkadang masih banyak sekali mahasiswa-mahasiswi ataupun calon mahasiswa-mahasiswi ia belum tidak mendapatkan beasiswa secara merata. Entah itu karena mungkin dia punya akses batas informasinya sehingga dia ketinggalan. Tetapi ada juga yang mahasiswa, mohon maaf, kategorinya dia mampu gitu atau bahkan punya, tapi dia bisa mendapatkan beasiswa. Itu sebetulnya menurut gue sih ya bisa dibilang licik juga gitu. Benar, licik. Ketika misalkan lu orang mampu bos, lu orang punya, tapi lu seakan-akan ketika daftar beasiswa ingin sekolah di sekolahan tinggi, seakan-akan lu itu padahal kaya tapi lu seakan miskin karena untuk dapat beasiswa, karena demi mendapatkan beasiswa. Itu betul nggak sih? Karena menurut setahu gue ya salah satu untuk mendapatkan beasiswa itu selain daripada nilai kita yang tinggi, prestasi segala macam, atau apapun itu ya yang berbau akademik, itu pasti ada juga yang mencantumkan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Betul. Lalu bagaimana ketika ada mahasiswa yang ekonominya stabil atau mampu, tetapi dia membuat seakan mengada-ngada ekonominya demi dia mendapatkan beasiswa? Menurut gue itu ya sangat licik dan jolim lah terhadap teman-teman kita, kawan-kawan kita, si calon mahasiswa ini yang mohon maaf kategorinya tidak mampu gitu kan, sehingga dia tidak bisa melanjutkan pendidikannya gitu. Iya betul sih. Banyak kan begitu ya, mahasiswa-mahasiswa yang sebetulnya dia mampu, yang seharusnya dia membayar kuliah dia mampu, orang tuanya mampu, tapi dia malah ingin mengikuti atau mendapatkan beasiswa tersebut. Iya. Ya mungkin pemikiran dia karena ya gue pengen bebas dan pengen dapat duit gitu kali ya, dan ingin tidak membebankan kedua orang tua, tapi padahal orang tuanya pun sebetulnya mampu dan orang tua pun sanggup membiayai anak itu. Betul. Padahal ini adalah sangat peluang besar sebetulnya kepada orang-orang yang kategori tidak mampu, tapi kebanyakan orang-orang itu membolak-balikan fakta. Ya. Dia kayak hancur deh kalau hancur. Gitu ya. Tapi memang tadi soal terkait yang nanya soal mahasiswa yang beasiswa, akan tetapi ia hidupnya itu mohon maaf ya hedonisme lah, hedon, flexing, FOMO, atau ada lagi yang baru itu YOLO ya, itu apa tuh? YOLO itu singkatan Pak. Oh, singkatan. Jadi kepanjangannya itu you only live once. You only live once. Anda hidup cuma sekali. Wow. Anda hidup cuma sekali. Jadi Anda hidup cuma sekali ya pakai happy. Iya. Ketika yang mendapatkan misalkan mendapatkan uang saku gitu. Ketika keuangannya stabil. Betul. Sebenarnya bahaya juga ya. Menurut gua ya ketika ada bukan soal konteksnya mahasiswa, tapi ketika ada
pemuda-pemudi khususnya kaum milenial ataupun kaum Gen Z itu kadang memang dia mempunyai gaya hidup yang hedonisme. FOMO itu fear of missing out. Jadi seakan ia tidak ingin ketinggalan zaman, tidak ingin ketinggalan tren gitu. Jadi dia ya gaya hidupnya tinggi lah, lifestyle-nya gitu kan. Nah, ketika ada sekelompok atau sekawanan orang-orang yang punya gaya hidup yang hedon, FOMO dan juga YOLO itu gue rasa sangat membahayakan ya. Dalam arti membahayakan, kita sebenarnya ada dua sisi negatif dan positifnya Pak, soal FOMO dan YOLO ini menurut gua ya. Nah, menurut gua sisi positifnya ketika kita punya prinsip hidup FOMO dan YOLO itu ketika kita dalam konteksnya itu keagamaan. Iya. Gimana tuh contohnya kalau misalnya keagamaan? Prinsip hidup FOMO dan YOLO ini ketika kita masukkan ke dalam konteks keagamaan, menurut gue pribadi itu positif. Karena kan tadi kita balik lagi, FOMO itu tidak ingin ketinggalan zaman, tidak ingin ketinggalan lah bahasanya. Iya, betul. YOLO itu Anda hidup cuma sekali gitu. Nah, ketika dalam konteks keagamaan kita punya gaya hidup FOMO, itu kan tidak ingin ketinggalan zaman. Contohnya misalkan ketika kita punya kawan yang ia rajin ibadah segala macam gitu kan, ataupun rajin belajar, ketika kita punya sifat FOMO maka kita akan mengikuti tuh teman kita. Itu dalam konteks agama itu baik ya, baik kita punya konteks keilmuan lah kan. Menurutku baik. Begitupun dengan adanya punya sifat YOLO itu. Jadi ketika ketika kita punya sifat sikap YOLO misalkan dalam konteks agama kan Anda hidup cuma sekali, ya udah. Ketika kita hidup cuma sekali ya kita apa kerjanya? Ibadah. Iya, maksimalkan hal yang positif. Iya, betul. Itu sisi positifnya dua, FOMO dan YOLO itu ketika dalam konteks keagamaan ataupun ya sosial lah gitu. Nah, kan tapi kita ada negatifnya juga, Pak. Apa tuh negatifnya? Ketika kita punya sikap FOMO dan YOLO itu ketika memang kita masukkan dalam konteks lifestyle, gaya hidup. Lifestyle. Ataupun ekonomi lah. Ekonomi. Ya berhubung gua kan mahasiswa ekonomi ya kan. Bener banget. Ekonomi Islam lagi. Ekonomi syariah ya. Masya Allah, syariah buat ini kayak. Terus. Ya gitu. Jadi ya dalam konteks ekonomi ketika ada seorang pemuda atau pemudi Gen Z atau milenial ketika punya sifat FOMO ini seakan ia tidak ingin ketinggalan zaman, ketinggalan gaya hidupnya dengan misalkan teman-temannya gitu. Bahaya juga ketika kita misalkan kita hidup ya apa adanya. Nah, ketika mohon maaf aja udah mah kita miskin punya gaya hidup FOMO mewah gitu, FOMO YOLO itu seakan kita akan memaksakan untuk supaya kita bisa kayak teman kita gitu. Betul banget, betul. Kan? Banyak kan orang begitu ya. Iya. Padahal kehidupan yang aslinya itu sebetulnya ya emang orang biasa. Tapi dia ingin terlihat di luar atau di media sosial itu dia orang yang punya. Aduh, itu banyak kan begitu tuh. Ya, kan ada satu ungkapannya itu juga banyak banget di medsos, sudah agak aneh lah. Gaya elit, ekonomi sulit. Nah, ini dia yang harus kita perbaiki sebetulnya, mahasiswa-mahasiswi atau siswa-siswi lah di luar sana. Haruslah diperbaiki dari sifat yang seperti itu. Nah, sebetulnya tidak baik sih. Walaupun emang mereka semua itu berpikir, ya gue nggak mau terlihat diri gue tuh orang yang tidak punya. Banyak tuh yang gengsinya tinggi. Nah, itu dia. Nah, ini harus dihilangin. Kan ada kata yang mengatakan tuh lebih baik fungsi ya apa sih? Yang gimana tuh? Yang ini lebih baik fungsi utamakan fungsi, hilangkan gengsi. Itu dia. Iya, kadang emang gitu ketika sebenarnya bukan konteks mahasiswa aja sih Pak menurut gua.
pemuda-pemudi pun di luar sana gitu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan segelintiran mahasiswa atau mahasiswa gitu ya. Jadi emang kadang di luar sana gitu, pemuda-pemudi ataupun orang-orang ya yang sekiranya hidupnya mewah, flexing gitu, itu memang sangat-sangat bahaya untuk kehidupannya gitu. Meskipun memang itu lagi-lagi ketika kita punya, apalagi YOLO ya, YOLO itu kan you only live once, Anda hidup cuma sekali. Jadi dia seakan ya gue hidup cuma sekali nih, gue punya uang banyak, ya udah poya-poya habis malam, masalah besok itu mah usah nanti. Nah itu sebetulnya ya sama aja kita menghamburkan uang atau mubazir lah. Itu pun ya dalam konteks gue pribadi ekonomi syariah itu sangat dilarang itu dalam konteks agama. Ketika kita menghamburkan harta atau uang secara cuma-cuma tanpa ada manfaatnya. Makanya banyak tokoh-tokoh yang kita kenal tuh, yang istilahnya dia orang biasa atau miliarder lah ataupun apa ya, dia orang biasa tapi dia itu aslinya punya miliaran jutaan uang tuh ya kan ya. Itu sebetulnya jauh lebih bagus tuh dibandingkan orang yang tidak punya tapi dia ingin dipunya-punyai. Pengen dianggap punya publik. Jadi lebih baik jadi orang biasa tapi emang duit banyak gitu ya. Iya, mending gitu. Kalau gue lebih suka gitu ketika lihat jadi orang punya tapi dia lifestyle-nya gaya hidupnya itu ya udah seakan biasa gitu. Tapi dia hidupnya cukup mampu, bahkan bisa bermanfaat untuk sekelilingnya gitu. Timbang orang yang mohon maaf yang ya apa adanya udah miskin tapi dia gengsinya tinggi, lifestyle-nya tinggi, FOMO, YOLO dan segala macam. Nah itu ya sangat-sangat inilah menurut gua sangat-sangat bahaya gitu. Bahaya. Tapi kalau misalkan kita kenal, apaan orang dia aja di rumahnya begini, ya kan? Itu kan jauh bahaya kan, lebih bahaya begitu dibandingkan dengan orang yang dia orangnya biasa, ternyata itu punya tabungan berapa juta, berapa puluhan miliar kan? Iya memang tuh FOMO itu memang sangat sulit sih. Kadang memang ya karena zaman mungkin lah ya. Iya benar. Zaman semakin kesini tuh semakin apa namanya berkembang lah dan sebagainya. Dengan FOMO itu kan kita itu dengan kita punya sikap FOMO dan YOLO itu bisa kita menyebabkan punya banyak utang. Benar banget. Benar. Demi mengikuti zaman dia rela untuk mengutang atau pinjal satunya. Salah satunya. Aduh ya. Jadi memang konteks FOMO dan YOLO ini bisa melebar kemana-mana ketika ini ya dipakai gitu dalam gaya hidup atau lifestyle kita dalam sehari-hari. Tapi itu ada sisi positifnya juga Pak gitu kan. Ketika kita konteksnya bukan konteks lifestyle atau gaya hidup gitu. Atau konteksnya peribadatan, keagamaan atau konteksnya dalam konteks belajar mencari ilmu gitu. Betul. Kan ketika kita dalam mencari ilmu kita punya prinsip hidup sikap yang YOLO dan FOMO itu kan kita kan semangat tuh. Kan dia FOMO dan dia temen gue udah bisa nih masa gue nggak bisa. Kan FOMO tuh ada sikap FOMO tuh. Nggak mau ketinggalan ya dia belajar. Begitupun dengan YOLO, you only live once. Anda hidup cuma sekali. Jadi dia merasa nih gue hidup cuma sekali nih. Jadi ya udah kita banyakin hal yang manfaat, kita mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya gitu kan, supaya kita bisa bermanfaat untuk banyak orang. Bagus gitu. Begitu. Jadi gitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari semuanya ini kita hidup lebih baik biasa lebih baik biasa tapi kita punya tabungan banyak gitu. Dibandingkan kita hidup biasa tapi kita punya utang di mana-mana demi menghidupi style gaya hidup gitu. Makanya ya sebelum closing statement lah ya, menurut gua ya itu salah satunya ya hiduplah sesuai
kebutuhan itu. Betul. Nah, Jangan kita hidup sesuai kemauan. Karena ketika kita hidup sesuai kemauan tuh nggak bakal ada ujungnya, Pak. benar. Nggak bakal ada habisnya. Tapi ketika kita hidup sesuai kebutuhan, Mm. ya apapun yang kita punya ya alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Mensyukuri dan bahagia. Iya. Ya udah cukup sampai sini karena ada paus.